Ini banyak fungsinya sebenarnya sih. Karena kalau sudah banyak perubahan modifikasi, ini kalau tidak menggunakan ini, itu cukup berat untuk mengangkat gardan di kalau sudah kerja kami main, tapi nggak main-main. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat sobat One Aventure dan keluarga. Semoga sobat dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Wah, masih di kota Banda Aceh nih. Setelah pulang dari Aceh Tropical Forest Journey selama 8 hari One Aventure di hutan, kemudian lanjut sama teman-teman tim Jam Gadang Bukit Tinggi. Itu dengan 2 KR kita menyeberangi laut menuju ke kota Sabang untuk eksplor kota Sabang. Setelah pulang dari kota Sabang, One Aventure stay dulu nih selama sehari kemarin ya kan, kemarin dan hari ini, dan One Aventure pengen kasih lihat nih buat sobat semuanya. Salah satu ada dua mobil double cabin dengan modifikasi Adventure Expedition ya kan. Seperti apa mobilnya? Kita akan bahas kupas satu persatu. Yang satu adalah Hilux LN 106 tahun 96, dan yang satunya lagi itu warna coklat, itu adalah tahun 2002 sobat. Kita bakal kupas. Yang pertama adalah tahun 96, karena ini adalah mobil paling tua di antara keduanya. Ini adalah satu tim, yaitu timnya adalah Melon Racing Team, MRT sobat. Dengan warna putih. One Aventure pertama kali lihat mobil ini adalah pada saat tahun lalu di Langsa, Aceh Forest Explorer. Yang ke berapa ya? Kelima kalau nggak salah. Oh, yang ke Aceh Forest Explorer yang ke-10 sobat. Tertarik banget dengan modifikasinya mobil ini, karena kalau One Aventure ngelihat Hilux yang biasa modifikasi itu kan besar-besar, bongsor-bongsor. Nah, ini adalah Hilux yang memang mungkin bisa dibilang build up ya. Build up, karena banyaknya sih di Thailand kalau nggak salah mobil-mobil Hilux LN 106 ini. Wah, penasaran seperti apa modifikasinya? Kita lihat dari depan ya. Selain sudah dilengkapi sama roll kits, semua dari depan sampai belakang sampai atas sudah ada roof rack juga, karena mobil ini memang mobil expedition yang bisa sampai 7 sampai 14 hari harus raknya untuk bawa beban tambahan, logistik segala macam itu di atas. Kemudian depan ada lampu LED juga sebagai tambahan penerangan, kemudian snorkel yang menjulur ke atas tuh kalau main-main air supaya lebih aman. Kemudian bumper depan dibuat memang ya minimalis lah, cakep ya. Ada satu bentuk memang plat di sini, kemudian pipa di bagian atasnya langsung menyambung ke bagian samping untuk pelindung di bagian over fender lah ya. Over fendernya ke samping sampai ke footstep, pijakan kaki atau rock slider. Recovery. Mobil ini dilengkapi dengan recovery-nya pakai Warren 8274 yang M50 mungkin ya. Yang M50 dengan grill juga masih bawaan standarnya, tapi sudah dipotong karena untuk meminimalisir posisi wind supaya tidak terlalu moncong ke depan. Karena memang mobil-mobil double cabin ini selalu bermasalah dengan kalau dia pasang wind terlalu besar, itu space untuk antara ban dan juga depan kap mesin itu terlalu menonjol. Makanya banyak teman-teman builder atau modifikator atau off-roadernya sendiri bisa meminimalisir wind supaya tidak terlalu mancung ke depan, supaya pada saat obstacle V atau lumpur, cerukan segala macam itu tidak terlalu offset ke depan sih sobat. Ke bagian bawah, untuk kaki-kaki yang pasti mobil ini sudah dirubah pakai menggunakan gardannya axle-nya itu pakai Toyota VX 80 dengan final gearnya 737 sobat. Kemudian pernya pakai punya VX juga. Shockbreaker pakai punyanya Ome. Kemudian ada long tie rod juga sudah heksagonal sobat. Ada limiter strap. Kemudian link armnya juga pakai punya VX 80. Kemudian shock steer-nya ini pakai punya Touchdock. Kemudian kita lihat lagi. Oh ya, ini ada triangle. Ini ada plasma triangle. Ini sih biasanya buat kalau obstacle lumpur yang berat. Ini biasanya dibantu pakai double lane atau triple lane. Ini buat narik gardan.
Ya, ini buat narik gardan plasmanya. Ini banyak fungsinya sebenarnya sih. Karena kalau sudah banyak perubahan modifikasi, ini kalau tidak menggunakan ini, itu cukup berat untuk mengangkat gardan kalau sudah terpendam lumpur. Jadi cukup apa ya? Cukup smart lah ya untuk teman-teman off-roader kalau ditambah untuk Triangle Plasma nih. Paling itu aja sih bagian depan sobat. Nah, ini kayak siung ini biasanya buat biar nggak terlalu banyak penggunaan listrik. Ini biasanya teman-teman di off-roader tuh pakai begini nih. Seperti antena supaya untuk ngelilit plasma nih, supaya nggak terlalu banyak penggunaan listrik. Jadi pada saat nanti mau ngewin lagi, tinggal dibuka ikatannya. Kita ke bagian samping. Bannya ini pakai Delium yang Extreme Expedition, ukurannya 35 10,5, pakai yang 16. Peleknya pakai Daytona, sudah bed lock juga, ya kan. Kemudian untuk mudguardnya atau pelindung lumpurnya pakai yang begini elastis, supaya juga kalau rusak juga nggak banyak nggak pecah dan ini anti pecah nih, anti pecah sobat, anti pecah, benturan apapun, batu, kayu segala macam ini lebih elastis. Ini good untuk teman-teman off-roader, nggak usah pakai yang beli deh. Kalau satu gantinya 4, kalau ini kan nggak perlu, jadi lebih fleksibel ya. Kemudian pelindung roll cage juga, ini dari footstep sampai ke depan buat melindungi body, ya kan, sampai ke atas. Ini sidebar. Nah, banyak dari teman-teman itu menggunakan sidebar dengan peruntukan adalah selain sebagai pegangan, sidebar di samping ini juga sebagai pelindung bodi, dan posisinya juga dia harus lebih keluar daripada bodi kendaraan sobat, supaya pelindung dari bodi sampingnya nih. Jadi kalau kita ketemu obstacle yang sempit, ini dulu nih yang dihajar nih, sidebar ya. Lampu penerangan samping pada saat kalau camping atau dandan di samping, atau misalkan ada sesuatu obstacle di samping, ini bisa terlihat dari si driver, samping kanan dan kiri. Nah, yang menarik adalah mobil ini belakangnya, baknya itu langsung dibuang sobat. Dibuang, diganti dengan box kanopi sebagai untuk perlengkapan bahan-bahan logistik, alat masak, alat camping, pakaian, maupun apapun yang akan dibawa selama perjalanan atau selama off-road. Dan dilengkapi juga sama pelindung samping. Ini kalau kebentur minimal ini nggak rusak di bagian dalam. Bagian dalam ini biasanya sih nggak terlalu banyak, kayak inverter, colokan, ya kan. Kemudian ada sekat di bagian tengah, ini bagian samping kanan dan kiri, karena di bagian kanan dan kiri itu sama, ada box kanopi yang ada pintunya sobat. Kita ke bagian belakang. Nah, sekarang di bagian belakang nih, One Adventure tertarik dengan desain yang box kanopi di mobil teman-teman MRT, Melon Racing Team. Ini selalu menyisakan bagiannya mungkin sekitar space 30 cm ya, 30 cm. Jadi si ban serep atau tire hanger, dudukan ban serep itu tidak keluar dari bodi kendaraan. Dia mungkin selain dia nempel, mungkin dia posisinya bisa ngepas sama si bodi kendaraan. Ini selalu dilebihkan di belakang nih. Dan ini adalah tempat untuk tangki cadangan atau air atau BBM ya biasanya sih ya. Ini sudah pakai jeligen ya, jeligen kanan dan kiri. Menarik sih, One Adventure tertarik dengan modifikasinya. Jadi ngepas nih untuk ban serep sama bodi, jadi nggak terlalu panjang atau menggantung. Si ban serep ini tidak menggantung sama bodi kendaraan, ngepres. Sudah dilengkapi juga alat recovery untuk wing belakang pada saat turunan curam, obstacle yang curam turun ke bawah, ini bisa bantu untuk recovery sobat. Sakel 2 buah di sini. Nah, tangki BBM-nya, apalagi teman-teman ini biasa di Aceh untuk ekspedisinya long trip sobat, lebih dari seminggu. Itu ada 2 tangki cadangan, depan dan belakang. Jadi pengisiannya kalau sistemnya adalah di bagian tangki BBM ini yang keisi duluan tuh bagian depan.
Jadi yang paling belakang tuh lebih tinggi posisinya. Nah, pada saat penggunaannya habis itu mungkin tinggal ditutup pakai yang belakang berfungsi. Yang utama sebenarnya sih yang belakang. Yang depan itu sebenarnya custom buatan dari mobil ini. Jadi yang aslinya itu di belakang. Jadi di depan dimodif. Jadi diisi dulu tuh. Kalau main di bagian tengah dulu tuh, bagian depan tuh habis baru bagian belakang. Per di belakang tidak lagi pakai per spiral, sudah pakai per daun. Mungkin lebih ke kekuatan karena ini bobotnya berat banget di belakang, lebih memilih untuk pakai per daun. Nah, untuk di belakang ini sama sih, gadannya pakai VX tetap. Energinya 737, untuk air lockernya udah pakai Detroit sobat. Untuk air lockernya pakai pelindung juga ya kan. Nah, untuk anting-anting ini unik nih teman-teman di Aceh ini, pakai aftermarket ya, Gisakel namanya apa, Gisakel untuk Gisakel. Nah, pernya pakai Ome, kemudian shock breakernya juga pakai Ome, kemudian apa lagi ya, depan dan belakang sudah cakram sih tentunya, depan dan belakang sudah cakram. Ini cantik nih untuk lampu-lampunya sobat. Ya. Nih, satu lagi nih, kerja kami main, tapi nggak main-main. Jadi semua apapun yang dibangun di mobil ini memang untuk mainan teman-teman nih, untuk explore, untuk adventure, tapi jangan main-main untuk teman-teman melakukan suatu ekspedisi. Jadi semua harus dipersiapkan dan peruntukannya juga jelas. Jangan sampai merepotkan teman-teman kalau pada saat ekspedisi. Oke, kita ke dalam. Nah sobat, ini interior. Karena mobil ini habis main dan banyak perbaikan lagi di beberapa tempat, jadi ya mungkin kondisinya juga yang namanya mobil off-road. Nggak banyak sih perubahan yang dilakukan teman-teman di MRT ini. Kayak setir masih bawaan, dashboard juga masih standar, ada rig. Kemudian ini mono lever untuk win depan belakang, mungkin ini untuk panel air locker ya kan, sama lampu segala macam. Sun visor dan joknya juga masih standar sih bawaannya sobat. Paling itu aja sih, nggak terlalu banyak, simple ya. Mobilnya juga memang ya udah gini aja gitu loh. Yang penting nyaman. Modifikasi di bagian kaki-kaki dan juga beberapa mungkin nanti kita lihat untuk mesinnya apakah sudah dirubah atau memang masih bawaan standar. Yuk. Sobat, ternyata mesinnya masih bawaan standarnya. Toyota Hilux LN106 ini pakai mesinnya 3L, tapi belum turbo ya. Jadi 3000 cc. Untuk radiator masih bawaannya standarnya juga. Nah, ada perubahan di tank pakem atau booster remnya sudah pakai punya VX, power steeringnya juga pakai punya VX. Akinya ada 2 buah yang 100 ampere nih di depan. Kemudian apa lagi? Oh ya, alternator sudah pakai yang 140 ampere. Ini ada tambahan extra fan 2 buah. Karena bentuknya juga air scope di atas, di kap mesinnya juga udah dicoak di bobok ini sebagai pendingin. Karena diesel kan terkenal panas mesinnya sobat. Penasaran sama mesin mobilnya? Warna Venture mau coba hidupin ya mobilnya ya. Udah. Tinggal putar cut off aja. Ya, udah. Nah, itu aja. Om, ada gigi ah. Oh iya. Bentar Om, matiin dulu Om. Biar aku ganjal dulu Om. Udah. Udah, oke. Cut off-nya mana, Doh? Yang kanan. Oh ya, udah. Oh. Oke, masih pakai dengan mesin standarnya Toyota Hilux LN106 tahun 96 sobat. Mungkin cukup ya, itu aja sih ya. Warna Venture mau kasih bocoran nih tentang mobil yang
Menurut Wawan sih cakep ya kan, dan mudah-mudahan sih menjadi inspirasi juga sebagai bahan modifikasi sama bahan pikiran buat sobat semua nih. Nah, penasaran sama mobil yang di sebelahnya? Ini mobilnya sebenarnya mirip-mirip, hampir sama-sama, beda warna aja. Tapi yang ini sih bodinya tahun 2002 sobat. Mungkin mesinnya sih berbeda. Penasaran? Kita lihat. Nah, sekarang Warna Aventor sudah berada di sebelahnya nih. Ini mirip-mirip sobat. Ini mirip-mirip ya kan, yang pasti sih bodinya sudah 2002 sama LN 106 sobat. Warna coklat. Penasaran sama pemiliknya? Warna Aventor kebetulan nih, pas kebetulan lagi ada pemiliknya sobat. Kita bakal kenalan sama sang ownernya. Kita ajak masuk ya ke dalamnya. Bro, sini bro. Ya, Bang. Wih deh, sini bro, sini bro. Ini Oke. sempit ini kameranya nih. Oke. Nah, nih kenalin dong, siapa lo? Ya, nama saya Kamal, Kamal? pemilik Hilux. Oh, hello. Iya. Ini pertama kali mobil lu ini atau memang sudah pernah ada yang lain? Sebelum ini punya Triton. Triton. Iya. Oke, lu pakai ini. Iya. Pakai Hilux tahun 2002 ya? 2002. LN. Kenapa lu pilih ini? Ya, mesinnya lebih oke daripada Triton, nggak rewel. Oke. Iya. Oke. Katanya Ya. udah ganti. Iya, Triton udah digudangkan. Enggak, mesinnya udah ganti nih. Enggak, ini masih bawaan, Oh, One masih KZ. bawaan. Iya, One KZ bawaan. Bro, ini kan mobil lo semua bentuknya memang untuk Adventure Expedition. Iya. Dengan box canopy di belakang, Iya. ya kan, bawa peralatan, kemudian mirip-mirip sama yang di sebelah nih. Bener. Apa inspirasinya yang di sebelah? Atau seperti apa? Ya, kebanyakan di Aceh memang pakai double cabin. Double kabin? Iya, jadi ya ikut-ikut lah. Ikut-ikut lah ya. Iya. Udah kemana aja lo main? Paling jauh di Medan lah. Medan? Iya, Sumatera Utara. Giksa? Giksa. Singsa ya. Oke, lu jelasin dong, di bagian kaki-kaki lo pakai apa mobil ini? Untuk kaki-kaki, untuk bagian depan kita sudah pakai Gardan VX 80. Pakai V80. Final gearnya sudah kita ganti 737. 737 Ya, selebihnya standar. standar. Ya, shock breaker, Shock breaker. ini Bundera. Bundera. Iya, Oke. Land Cruiser Bundera. Land Cruiser bawaan. Bundera Iya, bawaannya. iya. Lain standar. Ya, ban sama-sama sobat, pakai yang Ya. 35 Delium Extreme Expedition ya. Iya. Pakai 35, 10,5 dan 16 16, peleknya. ya. Semua udah dilengkapi sama roll kit juga, roof rack di atas, lampu, kemudian tampak roll kit itu masuk ke dalam sobat, ke bodinya. Kemudian bumper juga mirip-mirip sama yang di sebelah, ya kan? Iya. Pakai recovery juga 8274 Warren depan dan belakang ya. Belakang Warren 9000, enggak 8274. Enggak, Iya, iya. 9.000 ya, Iya. Warren. Sobat, ini bagian sampingnya nih, tadi bagian depan. Ya nggak jauh sih sama milik Om Rezi yang mobil putih sobat. Iya. Nah, untuk ban juga sama, kemudian ini ada footstep rock slider juga, langsung nyambung ke bagian belakang. Nah, ini juga pipa over fendernya juga sudah pakai pipa dan plat dibuat. Box kanopinya juga mungkin sama ya. Iya, lebih Sama. kurang sama. Sama ada sekat di bagian tengah, kemudian dibagi lagi di atasnya ada sekat lagi untuk pakaian kering atau basah, ya kan, sama sih. Dan di bagian belakangnya juga itu ada space tire hanger, ya bro, Iya. tire hanger. Kenapa lo model begitu bro? Gue pun tanya sih, kenapa? Kan ada tuh yang biasanya langsung full tuh. Iya. Kenapa lo ada setelah untuk ban? Cakep sih. Iya, ngikuti model dan ini aja sebenarnya. Model siapa? Ya, model kawan-kawan. Model Rame, kawan-kawan, iya. gitu ya, lebih Iya, manis ya. Lebih manis. Oke, nggak banyak tekor ke belakang, ya kan? betul. Ikutin. Ini sebenarnya depan belakang ini ada perubahan dimundurin atau dimajuin nggak sih? Yang depan tetap, yang belakang agak mundur 5 cm. Berarti wheelbase-nya udah berubah. Iya, wheelbase-nya sudah lebih panjang 5 cm dari standarnya. Lebih panjang 5 cm. Senti. Lu mundurin ya. Iya. Berarti ya. Dan tankinya pun 2. Tangki untuk bahan bakar 2, untuk persediaan air 1. Oh, untuk perjalanannya 1. Iya. Tapi modelnya sama kayak yang di sebelah ya, depan dan belakang ya. Iya, Ada sama. space. Ada iya. biar gantian kalau penuh atau habis Betul, ya. Betul. Nah, kita ke bagian belakang sobat. Yang beda dari mobil yang putih sama yang ini, ternyata ada cadangan tangki air di belakang tuh sobat. Iya. Ini tangki BBM, BBM, yang ini BBM, BBM. yang itu air. Oh itu, kapasitas berapa itu? Itu 70 liter, ini 70 liter, yang atas juga 70 liter. Karena pemiliknya ini sukanya mandi ya bro. Lo kalau nggak ketemu air gimana bro? Iya, makanya kita Susah. buat ini. Kalau jumpa lokasi yang susah air, kita ya Aman. Aman. Lo Minimal bisa untuk mandi. Mandi juga nggak cukup. Nggak ya. cukup. Apa jadi? Setidaknya untuk bersih-bersih lah. Bersih-bersih ya kan?
Karena gitu sobat, jadi ada cadangan tangki BBM yang ditaruh di bawah sih ya. Iya, iya. Sampai ada pelindung juga tuh, Iya, tebeng untuk untuk gardan, ya kan. Gardan pakai apa yang belakang? Ya, belakang kita masih standar, cuma ganti final gear saja 737. Pakai 737. Sama kita pakaikan air locker. Oke, sok pakai Ome. Ya, Sok Ome, pernya juga, per daunnya pakai Ome. ya, Ini G-Shackle ya modelnya. G-Shackle, ya. Anting-antingnya ya begini sobat, sama lah. sama. G-Shackle lebih ya kelihatan gede kan ya. Iya. Oke, model-model lampunya juga. Ini pakai lampu apa, Bro? Ya, ini pesanan online aja nih, Bang. Truk. Bukan truk, ini 12 volt tetap. Oh, 12 volt. Kalau untuk truk kan yang 24 volt ya. 24 volt. Oke. Oke. Oh, oke. Sip. Nah, mesinnya ini mesin bawaannya sobat. Beda sama yang sebelah itu 3L aslinya. Kalau yang ini sudah 1KZ ya, Bro? Sudah 1KZ. Turbo? Iya, 3,0 turbo. Wah, 3000 cc turbo. 3,0 sama-sama 3000. Iya. Baterai 2, kemudian Baterai 3 di oh, belakang. 3. Oh ya. Di box ada satu. Baterainya 3. Tank pakem bos rem pakai punya? Masih bawaan semua. Oh, bawaan semua. Ini nggak ada yang berubah ya, Bro? Nggak ada, pakai inilah saringan hawanya aja kan. Itu saringan hawa. Itu custom ya? Custom. Saringan hawa. Iya. Bro, dengerin suaranya dong, Bro. Boleh? Hidupin, Bro. Oke. Awas, maju. Netralin dulu. Siap. Keren ya. Garing, garing. Oke. Oke. Ya, lu jangan tegang-tegang, Oh, beli ya, santai situ dikit. Wah, gini nih. Sobat, selesai sudah liputan dua mobil ya, double cabin LN106, yang satunya tahun 96 dan satunya 2002 miliknya Bro Kamal. Kamal. Iya. Dari Banda Aceh. Keren, Bro, mobil lu keren. Iya. Ditunggu di event yang pasti ya kan. Mungkin kalau sobat semuanya pernah nonton di acara Aceh Forest Explorer di tahun lalu, mobil ini juga ikut turun, dan mobil dua mobil ini juga bareng-bareng di Melon Racing Team. Thank you ya, Bro. Yo, sama-sama, Bang. Udah nyibukin lo, udah nyiapin mobilnya, ya kan? Thank you. Sama-sama. Kapan lagi kita mau off-road? Ya, event-event ke depan nanti kita jumpa Event-event lagi. kita jumpa lagi ya, oke? Keren ya. Siap. Itu aja sobat, mudah-mudahan video kali ini memberikan inspirasi dan juga motivasi buat sobat semuanya. Sampai jumpa lagi. Pokoknya tetap tonton channel YouTube Anaventure. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe yang belum subscribe. Itu aja, sampai jumpa di event atau liputan mobil 4x4 selanjutnya. Tetap adventure, jangan nggak adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mal, bye Mal. Mantap. Dadah.